Saya Patsy Widakuswara menjumpai Anda dari studio VOA di New York. Kali ini saya bersama Sandra Waworuntu, aktivis yang bergerak di bidang anti perdagangan manusia melalui organisasinya survivorsofslavery.org. Dan Sandra ini juga sekaligus merupakan korban dari perdagangan manusia. Sandra, terima kasih banyak telah bersama VOA hari ini. Sandra sekarang sedang menjadi sorotan media di tanah air ya. Jadi mungkin saya ingin memberikan kesempatan pada Sandra untuk menyampaikan sebetulnya poin yang paling penting bagi Sandra sekarang ini apa? Bagi saya pribadi, setelah melihat banyaknya media, juga mendengar banyaknya media membincangkan mengenai masa lalu saya merasa ini bukan waktu yang tepat untuk membahas apa yang sudah terjadi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita melihat masa depan dari pengalaman saya untuk membuat suatu kebaikan melalui pendidikan dan juga pencegahan dan penanggulangan supaya tidak ada victim yang akan masuk ke United States. Yang sekarang ini Anda lakukan melalui berbagai LSM. Anda juga sering melakukan upaya lobby terhadap Kongres Amerika Serikat dan bahkan memberikan penerangan kepada penegak hukum Amerika Serikat untuk membantu mengidentifikasi korban perdagangan manusia. Semua itu Anda lakukan dengan dasar apa? Berdasarkan pengalaman yang saya alami dan kita melihat bahwa we have to do something. Kita harus membuat sesuatu. Kasus Anda ini sebetulnya cukup unik ya, ini kan terjadi tahun 2001. Saya ingin mungkin secara singkat Sandra bisa menjelaskan secara kronologis apa yang terjadi mulai dari saat Anda pertama kali tertarik untuk menyampaikan lamaran pekerjaan ke Amerika Serikat sampai akhirnya sekarang. Saya lihat ada iklan 6 bulan bekerja di hotel di Amerika atau Jepang. Nah pada saat itu memang saya ingin mencoba, dikatakan gajinya 5.000 US, lalu dapat tempat tinggal, dapat tip. Siapa yang tidak ingin? Pada kenyataannya sampai di New York, saya diculik, ganti-ganti tangan, dan saya tidak tahu berapa lama saya disekap, dan juga tidak diberi makan, dan juga banyak hal yang tidak perlu kita bahas di sini. Tapi saya mempunyai kekuatan untuk escape. Saya menghubungi polisi dan polisi juga tidak bisa menangani kasus saya, dan juga saya ke konsulat, tapi waktu itu juga belum banyak pengetahuan yang mereka punya mengenai jenis kriminal yang saya hadapi, sehingga saya tetap berusaha sampai pada saatnya saya juga mendapatkan bantuan. Sindikat perdagangan manusia itu sendiri, apa yang Anda ketahui tentang sindikat ini? Kita tidak bisa membahas satu sindikat yang mengenai kasus saya, karena ini setiap kejahatan human trafficking atau perdagangan manusia itu sesuatu yang dynamic, unik, dan fluktuatif. Tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, jadi susah untuk dipercaya. Karena seperti yang Anda sampaikan kepada saya adalah bahwa sebelumnya juga Anda di tanah air kan bukannya orang yang tidak berpendidikan atau tidak berpekerjaan, siapapun bisa terjerat dengan berbagai macam iming-iming, seperti itu. Siapapun bisa, yang berpendidikan, tidak berpendidikan, kemungkinan bisa menjadi korban. Saya ingin Anda ceritakan mengenai aktivitas Anda sekarang ini melobi Kongres Amerika Serikat untuk berbagai macam kebijakan dan rancangan undang-undang yang terkait perdagangan manusia. Ini mengenai ketenaga kerjaan, agen, spesial untuk agen, di mana agen internasional yang akan mensuplai pekerja ke United States atau ke sini, itu akan diberlakukan kewajiban mendaftar ke Departemen Tenaga Kerja, tidak membebankan biaya kepada calon, menyediakan kejelasan atau disebut term condition of work. Selanjutnya, apabila agen tenaga kerja tidak bertanggung jawab akan pekerja ini di sini, dia akan dikenakan sanksi. Kalau misalnya ada satu hal yang dapat disampaikan oleh Sandra barangkali kepada
orang muda di Indonesia yang tertarik untuk keluar negeri, mencari penghidupan yang lebih baik, apa yang harus diwaspadai? Hendaklah mengecek status daripada agen itu, apakah itu valid atau tidak. Kedua, apakah jobnya itu betul-betul legit atau tidak. Hendaklah berbekal semua informasi mengenai konsulat atau kedutaan, telepon dan alamat apabila sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak ada bisa kata membantu. terlalu hati-hati ya. Kalau bisa lebih hati-hati dan Ya. lebih waspada lagi. Betul. Terima kasih banyak Sandra Waworuntu atas kesempatan Anda berbincang dengan VOA. Saya ucapkan salut dan sukses terus atas semua usaha Anda melakukan lobby dan berbagai aktivisme anti perdagangan manusia di Amerika Serikat. Terima kasih. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Sandra Waworuntu langsung dari studio VOA di New York. Saya Patsy Widakuswara. Sampai jumpa.